Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
segala pujian hanya bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang lebih meriah. Kita persembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan-Mu yang memulihkan kehidupan kami, kemuliaan-Mu yang memberkati setiap kami. Kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak terima penyembahan kami, Kau Allah yang layak terima ucapan syukur kami ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itulah yang meneguhkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya berfokus kepadamu ya Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Haleluya. Ya, kembali kita bertemu pada pagi hari yang indah ini. Saya berharap kita semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sepanjang hari kita telah istirahat, diberkati oleh Tuhan, dan biarlah pagi hari ini juga kita kembali sehat tentunya Bapak Ibu ya, karena berkat Allah itu kan membuat kita sehat. Namun sebelumnya saya akan membuka pertemuan kita ini dengan doa Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik ya Allah.
Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari Tuhan. Kau telah memberkati kami, dan pagi hari ini Tuhan juga masih memberkati kami dengan napas kehidupan, dengan berkat-berkat yang baru, dengan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang baru. Dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, itu semua boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih ibadah ini Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu menjadi paham. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu acara ibadah pagi hari ini, dipatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah renungan pagi ini dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya tentunya saya juga ingin menyambut Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai Ufuk Timur, Maroke. Demikian juga saudara kita yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Malaysia, yang masih terus menduduki peringkat pertama untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, yang banyak mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui khotbah pendeta ini. Demikian juga disusul oleh Amerika. Amerika masih terus menduduki urutan kedua, lalu disusul Singapura dan negara-negara lainnya, saudaraku. Dan biarlah sukacita damai sejahtera Allah juga tercurah atas saudara sekaliannya. Amin, amin, haleluya, saudara ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kelanjutan daripada pembacaan kita Wahyu pasal 8 Bapak Ibu ya, dari kemarin itu ayat 1 sampai ayat 5, semestinya sekarang kita masuk pada ayat 6 sampai ayat 13 Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan membahas ayat per ayat Bapak Ibu pagi hari ini, maksud saya Bapak Ibu, karena memang ada masukan-masukan dari saudara seiman kita. Pembahasan kitab Wahyu ini ternyata cukup lumayan berat Bapak Ibu ya. Jadi ya saya berterima kasih karena memang kalau tidak disampaikan ya tentu kami tidak paham, kan kayak gitu saudara ya. Kan seperti yang saya sampaikan bahwasanya saya kepingin sebenarnya bertatap face by face ya, bertatap muka dengan saudara sekalian ya. Kita bincang-bincang ya melalui Zoom itu saudara ya. Tapi masih beberapa orang yang saya lihat yang mengatakan amin ya, baru 5, 6, 7 orang ya. Jadi sisanya masih belum saudara ya. Padahal saya ingin lebih dekat lagi saudara ya, kepingin ya artinya bersilaturahmi lah ya, kalau menggunakan istilah seberang saudara ya, supaya kita lebih dekat lagi saudara. Karena apapun ceritanya saluran ini dibangun ya saudara ya, dari kita, milik kita saudara, lalu nanti hasilnya kita dedikasikan buat Tuhan saudara, supaya saudara juga dipakai Tuhan luar biasa, at least paling tidak di rumah tangga kita masing-masing saudara, sehingga kita menjadi satu kesaksian alat Yesus Tuhan untuk di lingkungan kita itu maksud saya saudaraku ya. Waktu di pertemuan Zoom itu kita terus bicara soal teologi, kita saling berkenalan, saling menyapa ya, nggak ada salahnya saya pikir seperti itu saudara. Tapi ya itu nanti kita pertemukan lagi. Tapi kembali saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah memberikan masukan ya, bahwasanya kajian teologis kitab Wahyu ini terlalu berat, susah untuk diikuti. Ya memang betul saudara ya, kalau orang awam memang ya, saya juga pemikir juga ya, kelihatannya ini kok terlalu berat saya pikir gitu. Ternyata terkonfirmasi juga saudaraku ya. Mungkin kalaupun nanti saya akan sampaikan saudara ya, itu mungkin dalam format yang ringan saudara ya. Memang sempat juga saya berpikir ya, kalau saya sampaikan format ringan, nanti ini kan YouTube saudara ya, bisa ditonton oleh siapa saja saudara, termasuk teolog-teolog juga nanti di situ ya. Saya berpikir nanti kalau saya sampaikan dengan format ringan saudara ya, nah itu berarti yang diajarkan adalah pandangan-pandangan saya saudara. Padahal kalau dalam kajian Alkitab saudara itu nggak boleh ya, jadi harus merujuk pada ayat-ayatnya saudara. Kalau enggak nanti, kalau saya ambil cuma satu ayat seperti itu saudara, itu namanya
ya cuman pandangan saya, saudara. Kan saudara nggak ingin mendengar pandangan saya, saudara ingin mendengar suara Tuhan. Jadi ayat harus dijawab dengan ayat, pertanyaan ayat harus dijawab dengan jawaban ayat, saudara. Itu yang bagus, saudara, ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, saudara. Nanti ini kajian kitab Wahyu ini tetap, saudara. Cuman mungkin saya juga lagi bergumul, ya. Ya itulah namanya proses, saudara, ya. Jadi mungkin tiap pagi itu nggak harus kitab Wahyu aja yang kita bahas, saudara. Mungkin saya akan membagi-baginya, mungkin masalah sosial yang kita hadapi hari-hari ini perlu tuntunan Alkitab, bimbingan Alkitab untuk menyelesaikan, saudara. Nanti itu di mana, misalnya membahas tentang peran ibu, gitu ya, yang lagi menghadapi keluarganya, khususnya anak-anaknya, kayak gitu. Atau mungkin masalah keluarga kita bahas kayak gitu, saudara, ya. Tapi saudara, saluran ini tidak bisa berkembang, tumbuh, saudara, kalau tidak ada peran serta saudara juga. Jadi saya dengan kerendahan hati, ya, kami berdua berharap ada peran serta juga, saudara. Jadi masukan-masukan itu tentu sangat berguna bagi kami, saudara, sehingga kami mengerti apa kebutuhan Bapak Ibu gitu, ya. Jadi jangan kebutuhan kami. Kalau saya ditanya, saudara, wah, surnya ya saya membahas terus, saudara, makin dalam, saudara, gitu, ya. Itu kalau saya kan ya itu. Tapi ini kan bukan hanya untuk saya, untuk kita semua, saudara, ya, supaya kita juga boleh tumbuh sama-sama, saudara. Mungkin nanti bahasa-bahasanya memang itu, ya, kalau udah ya tapi nggak apa-apa lah. Ya, karena memang dibutuhkan sedikit kesabaran memang, ya, ketika kita ikut Tuhan ini. Tapi ya kembali, saudara, mohon diberikan masukan-masukannya, kebutuhan saudara itu tentang apa yang lagi dibutuhkan, saudara, ya. Kalau saya kan sebenarnya kan latar belakang saya okultisme, kuasa kegelapan, saudara. Nggak mungkin kita membahas tentang okultisme, saudara, iya kan? Kalau okultisme itu kan berarti kan kuasa-kuasa setan, saudara. Pertanyaannya kan, saudara mau lihat setan, melihat hantu, atau melihat Tuhan, kan kayak gitu, ya kan? Jadi tentu kita mau lihat Tuhan, saudara. Makanya kerajaan Tuhan yang saya tekankan, saudara, ya. Kita nggak mau lihat setan, saudara, kan kayak gitu, ya. Tapi kelihatannya juga, ya, banyak yang juga yang menyukai hal-hal yang kayak gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Maksud saya kita kombinasikan sehingga ada keseimbangan, saudara, ya. Karena hidup ini membutuhkan keseimbangan. Amin, saudara, ya. Jadi silakan diberikan masukan-masukan, ya. Karena apa yang kami lakukan ini benar-benar, saudara, ya, adalah panggilan dari Tuhan. Tapi kalau nggak sampai sasaran, tentu kami juga nggak mau pekerjaan kami sia-sia, saudara. Amin, saudara, ya. Oke, baik, saudara, ya. Jadi pagi hari ini saya hanya ingin merangkumkan saja, saudara, ya. Jadi khususnya dalam Wahyu pasal 8, saudara, ya. Di dalam kitab Wahyu, saudaraku, ya, terdapat 3 seri penghukuman sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, ya. Penghukuman Allah yang masing-masing terdiri dari 7 peristiwa, saudara, ya. Jadi ada 7 meterai yang dibuka, 7 sangkakala yang dibunyikan, dan 7 cawan yang isinya dicurahkan. Namun tidak berarti bahwa semua peristiwa itu terjadi dalam urutan kronologis yang ketat, saudara, ya. Jadi memang ketika kita membuka kitab Wahyu ini, saudara, itu memang berbicara tentang bagaimana Allah murka, Allah menurunkan tulahnya, saudara, ya. Jadi yang ada di muka bumi ini sebagaimana sudah kita pelajari, saudara, di pasal 4, 5 itu kan penampakan yang didapatkan oleh Rasul Yohanes itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang ada di surga, saudara. Baru mulai dari pasal 6, saudara, nah itu penampakan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes, apa-apa yang terjadi di muka bumi ini, ya. Jadi memang penting juga kita mempelajari kitab Wahyu ini untuk mengetahui, saudara, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, sehingga ketika seperti sekarang ini, saudara, ya, terjadinya COVID-19 ini kan telah meluluhlantakkan segala aspek kehidupan manusia, saudara, termasuk di bidang pendidikan juga. Nah, ini kan bagian daripada nubuatan, saudara. Nah, kita kan perlu tahu juga sebagai orang percaya, saudaraku, ya. Jadi yang ada salahnya juga, mungkin nanti porsinya kita kurangi, saudara, ya. Baik, saudara, ya, kita teruskan, ya. Dengan pembukaan meterai yang ke-7 maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah, saudara. Jadi memang pasal 8 ini kelanjutan dari, ya, pasal-pasal sebelumnya, saudara, ya, yang penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah
Saat itu surga yang biasanya dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah menjadi sunyi senyap selama kira-kira setengah jam. Itu tertulis di pasal 8, saudara, ya. Seluruh makhluk surgawi seolah menantikan apa yang akan terjadi, saudara. Jadi yang selama ini, saudara, sebelumnya itu surga penuh dengan gegap gempita, saudara, dengan puji-pujian, ya, lalu pengagungan, saudara, ya. Itu tiba-tiba ada kesenyapan, saudara. Senyap lah, bukan sunyi, ya. Senyap, saudara, ya, selama setengah jam. Nah, itu apa maksudnya? Kan seperti itu, saudara, ya. Ternyata Allah ingin menurunkan murkanya, ingin menurunkan tulahnya terhadap bumi, dan penduduk yang ada di surga, saudara, ya, mereka menunggu-nunggu, ya, gerangan apa yang terjadi, saudara, ya, seperti itu, ya. Nah, lalu ketika sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tanam-tanaman, saudara, sebagaimana dicatat dalam ayat 7, ya. Bisa dibaca ayat 7. Ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah, amin, saudara, ya. Itu ketika sangkakala pertama, ya, saudara, ditiup, saudara, ya, maka tulah Allah, ya, murka Allah itu turun, saudara, atas bumi, ya, sebagaimana dicatat dalam ayat 7 tadi, saudara. Dan itulah tulah yang pertama. Lalu waktu sangkakala kedua dibunyikan, ya, turunlah tulah ke dalam laut, saudara, sebagaimana dicatat di dalam ayat 8 sampai 9. Nah, bagaimana bunyinya? Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, saudara, ya. Jadi ini nubuatan-nubuatan, saudara, ya, yang akan terjadi, saudara, ya. Ya, kita berdoa, ya. Kita aman, ya. Tentu kita aman, saudara, ya. Karena di situ juga dijelaskan bahwasanya, ya, kita orang-orang percaya ini akan dimeteraikan, saudara, ya. Ada tanda meterai khusus yang akan diberikan oleh Tuhan, saudara, sehingga ketika tulah atau murka itu terjadi, saudara, ya, maka ini tidak akan terjadi terhadap diri kita sebagai orang percaya. Dan itu juga yang terjadi di Mesir, saudara, ya. Bagaimana ketika tulah itu, saudara, ya, terjadi, maka orang-orang percaya pada waktu itu, umat-umat Tuhan pada waktu itu terbebaskan, saudara, ya, karena di pintu rumah mereka, saudara, ada goresan darah, saudara, ya, darah anak domba, saudara. Nah, jadi kita pun akan dimeteraikan, ya, di dahi sama di lengan, saudara. Nah, ini maksud saya, saudara, kita membicarakan hal ini supaya kita siap-siap, saudara, kita nggak terkejut-kejut seperti itu, saudara, ya. Nah, itu, ya, dan itu dicatat sebagai tulah kedua, dicatat di ayatnya yang ke-8 dan ke-9, saudara, ya. Kemudian suara sangkakala ketiga menghadirkan tulah yang membuat air menjadi pahit, sehingga banyak orang yang mati karenanya, sebagaimana dicatat di ayat 10 sampai ayat 11. Silakan dibaca. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, jadi itulah tulah yang ketiga, saudara, dan itu akan terjadi, saudara, ya. Jadi begitu sangat menakutkan. Selanjutnya tiupan sangkakala keempat. Jadi sangkakala keempat ditiup oleh malaikat yang keempat, saudara, itu menjadi tulah yang keempat, saudara, ya, yang tercatat di Wahyu pasal ke-8 ini, saudara, sebagaimana dicatat dalam ayat 12, saudara, ya, ayat 12. Haleluya, ya. Baik. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Iya, saudara. Jadi bintang-bintang juga, saudara, mendapat murka dan tulah dari Allah, dan itulah tulah keempat. Ya, ketika malaikat keempat meniupkan sangkakala yang keempat, saudara, ya. Jadi
Keempat, bunyi sangkakala tersebut menyatakan betapa beratnya penghakiman Allah yang akan datang itu. Ya, ia menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia serta membuat air menjadi pahit, saudara. Sehingga nanti airnya, saudara, ya, air menjadi pahit yang ada di lautan itu, saudara, ya. Padahal suatu sumber menyebutkan bahwa manusia hanya bisa bertahan hidup 1 bulan bila tanpa makanan dan hanya 2 minggu bila tanpa air, saudara. Bayangin, saudara, kalau itu terjadi, ya, bagaimana kita orang percaya, saudara? Ya, itu caranya Tuhan lah nanti yang menyelamatkan kita, saudara, ya. Yang penting kita siap-siap saja kalau itu terjadi, saudara. Amin, ya. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu. Allah juga menghancurkan sumber terang yang membuat manusia menjadi nyaman selama ini, serta yang sekaligus berfungsi menjadi penunjuk waktu tiap-tiap hari. Selama masa kesulitan besar tersebut, Allah menyatakan ketuhanan dan kemahakuasaannya melalui bencana yang mengerikan, saudara, ya. Jadi itulah tulah atau murka Allah yang ditumpahkan atas bumi terhadap orang-orang fasik, saudara, ya. Lalu, saudara, di sini juga ada kaitannya dengan doa. Ini menarik, saudara, ya. Doa, saudara, ya. Bagaimana dicatat dalam Wahyu 8 ayat 3. Kita kembali lagi, saudara, ya, karena ini saya rangkum, saudara, mengenai hal doa ini penting sekali. Kenapa kita harus berdoa, lalu gimana doa kita itu di surga nanti, saudara. Jadi itu penting juga kita pahami, saudara, ya. Oke, Wahyu 8 ayat 3. Kembali kita ke Wahyu 8 ayat 3, coba. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, jadi doa-doa kita yang kita naikkan dari bumi ini, saudara, ya, itu ternyata disimpan di satu tempat oleh Tuhan, saudara. Nanti itu juga akan digabungkan dengan doa-doa yang dinaikkan, saudara, ya, oleh orang-orang yang ada di surga juga, saudara. Jadi orang-orang yang di surga itu juga berdoa bagi kita yang ada di bumi ini, khususnya bagi kita yang orang-orang percaya ini, saudara. Lalu dibawa oleh satu malaikat. Sebenarnya kalau kita mempelajari malaikat ini, saudara, itu sebenarnya merujuk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah, ya, sebagai pengantara kita antara kita dengan Allah Bapa, saudara, ya. Nanti, nah, itulah perlu kajian-kajian kenapa di ayat ini, ya, Tuhan Yesus dirujuk sebagai seorang malaikat, saudara. Memang nanti di ayat-ayat berikutnya, saudara, ya, di kitab lain itu juga, saudara, ya, ada, ya, saudara, ya, malaikat yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus, ya, sebagaimana yang terjadi kepada Hagar, saudara, ya, ketika Hagar didatangi oleh malaikat, saudara, ternyata, saudara, ya, itu adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, aku akan membuatmu, ya, aman, kan seperti itu, kira-kira seperti itu, saudaraku, ya. Jadi memang butuh kajian-kajian, ya. Nah, lalu di berikutnya, saudara, ya, di Wahyu 5 pasal 8, Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4, ya. Di sana dicatat tentang hal ini, tentang doa-doa tadi, saudara, menunjukkan bahwa doa syafaat dari orang percaya sangat penting dalam pembinasaan kejahatan dan penegakan kebenaran di atas bumi. Nah, ini, saudaraku, ya, makanya saya kutip ini karena ada kaitannya dengan doa, saudara, ya. Kan pagi hari ini kita berdoa, saudara, ya. Jadi doa syafaat itu artinya kita berdoa buat orang lain, saudara, ya. Berdoa buat bangsa, berdoa buat kota, berdoa buat orang-orang kudus, berdoa buat gereja, saudara, ya. Baru berdoa buat kita, saudara. Nah, berapa banyak di antara saudara yang bersyafaat, gitu, ya. Jadi ini kuasanya juga besar, saudaraku, ya. Jadi kalau selama ini kita berdoa hanya untuk diri kita, saudara, mari kita mulai naik level, mulai naik tingkat, saudara. Kita mulai bersyafaat, saudara, ya, tiap saat, saudara, ya. Karena kuasanya itu besar, saudara, yaitu untuk membinasakan kejahatan-kejahatan, saudara, ya. Jadi itulah kuasa daripada doa, saudara, khususnya doa syafaat, saudara. Mari kita masuk pada level yang lebih tinggi, yaitu bersyafaat, saudara, ya. Nah, di sini dicatat, saudara, ya, Yohanes menyebut doa-doa dari semua orang kudus. Demikianlah doa orang kudus dari masa kesengsaraan besar di bumi digabung dengan doa orang kudus yang di surga. Sebagaimana saya jelaskan tadi, saudara, yang berkaitan dengan doa tadi itu, ya, ketika ada malaikat lain, bukan salah satu dari malaikat, saudara, malaikat lain, ya, yang merujuk kepada Tuhan Yesus, saudara, ya. Nah, itu meskipun ada teolog keberatan, wah, Tuhan Yesus dibilang malaikat, tapi kalau kita membaca kitab lainnya, ada yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu juga merujuk kepada Tuhan Yesus. Peristiwa Hagar tadi itu salah satunya, saudaraku, ya, di mana ternyata, ya, Tuhan berbicara aku. Nah, itu kan hanya Tuhan Yesus yang berani bilang aku, yang gitu, saudara, ya. Nah, ini, ya, kalau malaikat nggak berani, saudara, ya. Nah, itu. Nah,
Jadi ini juga penting kita pahami soalnya. Orang kudus di surga menaruh perhatian besar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 dan sampai ayat 11 saudara. Jadi orang-orang kudus yang duluan sudah di surga saudara, mereka juga ya itu memberikan perhatiannya kepada kita yang ada di bumi ini melalui doa-doa mereka. Jadi doa-doa yang dinaikkan itu saudara ya, itu digabungkan semua itulah nanti yang dilepaskan ke muka bumi saudara ya, termasuk doa saudara, doa saya, doa kita semua nantinya saudara ya. Lalu berikutnya saudara, poin yang kedua, perhatikanlah bahwa dalam suatu arti Allah menyimpan doa-doa kita. Nah, jadi doa-doa yang kita naikkan itu disimpan oleh Allah saudara ya. Sekalipun Tuhan tampaknya tidak menjawab semua doa kita secara langsung, Ia tidak mengesampingkannya, melainkan Ia menyimpannya bagi suatu saat yang tepat untuk menggenapinya. Nah, jadi saudara, semuanya itu ada kairosnya, semuanya itu ada waktunya saudara ya. Jadi ketika kita berdoa saudara ya, lalu nggak dijawab, bukan nggak dijawab saudara, disimpan saudara pada waktunya nanti saudara, dan itu penting sahabat kita itu saudara. Amin saudara. Sehingga ini tidak membuat kita untuk kendur untuk tidak berdoa, tidak saudara. Doa itu adalah napas kehidupan saudara. Tiap saat kita doa, tiap saat kita doa saudara. Artinya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh keadaan seperti bagaimanapun keadaan kita, tetap aja berdoa saudara. Ya, dan kapan saja saudara, dan di mana saja saudara. Nah, itu pentingnya doa bagi orang percaya saudara. Amin saudara ya. Ini ya. Lalu kemudian yang terakhir saudaraku, di sana ada tercatat di Wahyu pasal 8 ayat 13 saudara ya. Seekor burung nasar terbang saudara ya. Nah, ini coba dibaca dulu Wahyu pasal 8 ayat 13 saudara. Ini juga penting untuk kita pahami. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Iya ya, jadi teriakan celaka sebanyak 3 kali oleh burung nasar itu dimasukkan untuk memperingatkan bahwa 3 sangkakala hukuman yang akan datang akan jauh lebih hebat. Nah, jadi saudara, yang hukuman atau tulah yang digambarkan tadi, yang dijelaskan di Wahyu pasal 8 itu baru 4 saudara ya. Jadi masih ada 3 sisa saudara yang akan dibuka saudara ya. Nah, itu seperti apa nanti saudara, dan bagaimana karakteristiknya itu saudara ya. Di sini dikatakan saudaraku ya, bahwa 3 sangkakala hukuman yang akan datang akan jauh lebih hebat dan lebih menghancurkan daripada yang sebelumnya. Hukuman kelima dan keenam akan melibatkan kekuatan-kekuatan roh jahat yang mengerikan saudara. Bagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 saudara ya. Jadi masih ada sisa saudara ya. Jadi nanti dikatakan tadi ya, hukuman kelima, tulah kelima dan tulah keenam saudara ya, itu akan melibatkan kekuatan-kekuatan roh jahat saudara. Wah, ini seru saudara ya. Jadi seperti apa itu saudara? Nah, tentu kita orang percaya kita kepingin tahu juga saudara. Cuma nanti kembali seperti saya sampaikan, mungkin saya akan menggunakan bahasa yang sangat sederhana saudara ya. Mungkin saya hanya merangkumnya aja sih itu. Seperti itu saudara ya. Jadi bahasa saudara yang menyukai pengajaran ini sabar dulu ya. Tetap akan kita lanjutkan, cuman mungkin tiap pagi itu enggak tiap hari kita membahas tentang kitab Mazmur ya. Kitab Wahyu ya, kalau pagi Wahyu ya, kalau petang malam baru Mazmur ya. Jadi ya silakan Bapak Ibu kalau punya pandangan-pandangan pendapat yang lain, sampaikan kepada kami supaya kami juga bisa mempertimbangkan saudara. Karena apapun yang kita lakukan ini kita dedikasikan buat Tuhan. Amin saudara ya. Jadi kami juga nggak mau pekerjaan kami sia-sia, tidak mencapai sasaran. Artinya kami rindu bahwasanya iman saudara juga harus ya mantap lah seperti itu ya. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Silakan Ibu Neta. Kita berdoa. Henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang senantiasa baru melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, kesehatan yang sempurna yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami masih boleh ya Tuhan
Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Setiap desahan napas kami senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang boleh disampaikan pada pagi hari ini oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan setiap firman pengajaran yang boleh disampaikan pada pagi hari ini itu boleh membangun setiap iman kami dan membuka setiap wawasan kami ya Tuhan, mata rohani kami untuk kami Tuhan persiapkan menjadi mempelai-mempelai-Mu, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan pengurapan yang baru. Biar Tuhan senantiasa terus memakai hamba-Mu, baik itu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mengundang Engkau hadir. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, atas setiap kota-kota di mana kami berada, di atas setiap bangsa di mana kami tinggal ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti di surga, biar kerajaan yang tidak terguncangkan itu turun dan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita Allah itu melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, buat setiap negara, bangsa, kota di mana kami berada. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga hikmat kebijaksanaan itu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka memimpin kota, bangsa di mana kami tinggal sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kesejahteraan kota bahkan negara di mana kami berada, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus boleh aman ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kedamaian-Mu turun memenuhi setiap kota, setiap negara di mana kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi ya Bapa, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau ya Tuhan, biarlah setiap mereka Tuhan memberkati mereka seluruhnya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa Allah, mereka yang sakit mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat mereka boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lumpuh mereka boleh berjalan, mereka yang buta mereka boleh melihat, bahkan mereka yang mati boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib itu terus menyertai setiap umat-umat-Mu yang Kau kasihi, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, mereka yang membutuhkan ya Tuhan lapangan pekerjaan, Tuhan buka di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu memberkati, mengalir dalam memenuhi setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan setiap umat-umat-Mu ini Tuhan, jadikan setiap umat-umat yang Kau kasih, khususnya yang ada di saluran khotbah ini, khotbah pendeta ini ya Tuhan, menjadi umat-umat yang dewasa, umat-umat pilihan Tuhan, yang siap menyongsong kedatangan-Mu kedua kalinya. Tidak ada yang tertinggal, semuanya Tuhan materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya umat-umat-Mu ya Tuhan menjadi umat-umat yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga Tuhan jadikan setiap umat-umat-Mu ini ya Tuhan, yang khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini, menjadi soko guru di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya umat-umat-Mu ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami yang kami kasihi ya Tuhan, sekalipun kami belum mengenal wajah mereka, tapi kami percaya mereka adalah umat yang Kau kasihi. Mereka adalah ada di biji mata-Mu, umat pilihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya bangkit di dalam nama Yesus. Semuanya menjadi umat-umat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau bekerja, materaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan di hari-hari terakhir ini. Karena kami tahu kami hidup di hari-hari terakhir ya Tuhan. Untuk itu kami boleh Tuhan lengkapi, untuk kami boleh bersiap-siap ya Tuhan, menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Tutup bungkus rumah tangga kami, tutup bungkus pekerjaan, usaha, pelayanan, studi kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Kota kami, negara di mana kami tinggal Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu setiap pekerjaan kami, bahkan yang menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belalang-belalang pelahap yang mencuri berkat Allah, kami patahkan, kami rebut kembali setiap berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai aktivitas kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau terus menyertai setiap kegiatan kami dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah hari yang berkemenangan, hari yang penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu menjadi milik kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita, kita arahkan hati kita ke surga, kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, dengan kita semuanya. Dan kita kembali bertemu pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat ya, dari Medan, dari ladang misi, ladang pelayanan. Kami sekeluarga, tim, dan jemaat-jemaat di Medan mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Haleluya.